Hi, my name is Eti and welcome to Eti Metu channel. In this video, I'm going to talk about noun. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai kata benda dan jenis-jenisnya. Tapi sebelum kita mulai, kalian jangan lupa klik subscribe dan like video ini untuk membantu perkembangan channel ini. Noun is a word that used to show a person, an animal, place, or things. Jadi, kata benda adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan seseorang, hewan, tempat, ataupun benda-benda lainnya. Contohnya, students, sugar, and love, information, Makassar, Jakarta, Korea, and etc. Nouns can be classified into three different parts. Jadi kata benda itu dapat digolongkan menjadi 3 bagian yang berbeda. Yang pertama based on the kinds of nouns, the second one types of nouns, and the third one's based on the number of nouns. Jadi yang pertama itu berdasarkan macam kata benda, yang kedua berdasarkan jenis kata benda, yang ketiga berdasarkan jumlah-jumlah benda. Sekarang kita akan membahas kata benda berdasarkan kinds of noun, berdasarkan macamnya. Jadi berdasarkan macamnya, kata benda itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah concrete noun, yang kedua adalah abstract noun. Concrete noun adalah kata benda yang dapat dilihat atau dirasakan oleh panca indera. Contohnya house, box, dog, a fan, lamp, a car, bicycle, dan lain sebagainya. Sedangkan abstract noun adalah kata benda yang tidak dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera, seperti information, happiness, truth, and etc. Untuk concrete noun atau kata benda konkret, yaitu kata benda yang dapat kita lihat dan kita rasakan oleh panca indera, itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah proper noun, yang kedua adalah common noun, yang ketiga adalah collective noun, dan yang keempat adalah material noun. Proper noun adalah kata benda yang digunakan untuk menunjuk nama seseorang, kemudian nama tempat, maksudnya nama kota atau nama negara, kemudian nama hari, nama perusahaan, dan lain sebagainya. Dalam penulisan, proper noun ini biasanya ditulis dengan huruf capital letter atau huruf besar. Contohnya Sofyan, Indonesia, Jakarta, Los Angeles, Amerika, and Saturday, Wednesday, Monday, dan lain sebagainya. Sedangkan common noun adalah kata benda yang digunakan untuk menunjuk pada benda-benda yang bersifat umum, seperti horse, fan, kemudian t-shirt, computer, table, pen, book, dan lain sebagainya. Collective noun adalah kata benda yang digunakan untuk menunjuk sekumpulan benda ataupun benda-benda yang bersifat majemuk. Contohnya family, people, team, group, and army, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, jenis dari concrete noun adalah material noun. Material noun adalah kata benda yang digunakan untuk menunjukkan benda mentah atau bahan baku serta bahan-bahan hasil pertambangan. Contohnya gold, silver, sand, oil, gas, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke golongan kata benda berdasarkan jenisnya or types of nouns. Berdasarkan jenisnya, kata benda dapat terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah countable noun dan yang kedua adalah uncountable noun. Countable noun adalah kata benda yang menunjuk pada benda yang jumlahnya dapat dihitung. Contohnya house, book, car, table, pen, apple,
orange, dan lain sebagainya. Sedangkan uncountable noun adalah kata benda yang menunjuk pada benda yang jumlahnya tidak dapat dihitung. Biasanya uncountable noun ini masuk jenis dari kata abstract noun ataupun material noun. For example, happiness, kemudian sugar, kemudian oil, what else? Yang terakhir, kata benda berdasarkan jumlahnya atau number of nouns. Jadi untuk number of nouns ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah singular noun, kemudian yang kedua adalah plural noun. Singular noun adalah kata benda yang digunakan untuk menunjuk jumlah benda yang terdiri dari satu, artinya satu benda saja. Contohnya a house, an elephant, bird, kemudian a pen, a book, dan lain sebagainya. Sedangkan plural noun adalah kata benda yang digunakan untuk menunjukkan benda yang jumlahnya lebih dari satu. Contohnya cars, bicycles, potatoes, apples, dan lain sebagainya. Nah, pada umumnya untuk mendeteksi apakah itu benda singular atau plural biasanya dapat terdeteksi dengan penggunaan artikel an atau the, kemudian itu untuk singularnya. Sedangkan untuk plural, kata benda jamak, kita dapat mendeteksinya dengan ada penambahan s atau es di akhir huruf dari kata benda itu. Contohnya tadi cars, dari kata car. Kalau singular kita bilang a car, sedangkan untuk pluralnya lebih dari satu, mobil yang lebih dari satu, we say cars, ya. Contoh lain, benda misalnya satu buah kentang, so we say a potato. Untuk lebih dari dua kentang, kita dapat menambahkan es di belakangnya. For example, potatoes. Jadi tidak disebutkan lagi artikelnya di depan kata tersebut. Finally, itu tadi penjelasan mengenai kata benda dan golongan-golongannya yang terbagi menjadi tiga, yaitu berdasarkan macamnya, berdasarkan jenisnya, kemudian berdasarkan jumlahnya. Pengenalan kata benda ini sangat penting untuk kalian ketika kita belajar bahasa Inggris, terutama untuk grammar yang dapat diaplikasikan ke speaking kalian. Akan sangat berbeda ketika kalian mengatakan I have a new car dengan I have new cars. Saya mempunyai sebuah mobil dan saya mempunyai beberapa mobil yang baru. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian dan kalian bisa meninggalkan komentar, saran, ataupun pertanyaan terkait dengan video ini. Kemudian kalian jangan lupa klik subscribe dan like video ini serta aktifkan lonceng notifikasi agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video yang terbaru. The last, thanks for watching. See you in the next video guys. Bye bye. Assalamualaikum.